Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Andrian. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi PPKN yang materi bab 2 hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi yang akan kita bahas di dalam materi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. B. Pelanggaran HAM di Indonesia. Dan yang terakhir, upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Langsung saja di untuk materi yang pertama, yaitu HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Hakikat hak asasi manusia ada dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang berisikan HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada sifat-sifat dan unsur-unsur HAM. Sifat-sifatnya ada 4, yaitu universal atau menyeluruh, utuh, hakiki, permanen atau kekal. Dan unsur-unsurnya sendiri juga ada 4, yaitu keistimewaan atau privilege, claim, kuasa atau power, kekebalan atau immunity. Fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Fungsinya ada 2, yaitu membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat dan memperluas kepentingan. Tujuannya melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin hak-hak orang lain tidak dilanggar. Untuk prinsip HAM sendiri, menurut ahli ada 2. Menurut 2 ahli, menurut Rona K.M. Smith ada 3, yaitu yang pertama yaitu prinsip kesetaraan atau equality, prinsip pelanggaran diskriminasi atau non-discrimination, prinsip kewajiban positif setiap negara. Dan juga menurut Manfred Noack, ada prinsip universal atau universality, prinsip ketergantungan interdependence, prinsip saling terkait interrelated, atau prinsip tidak terbagi yaitu indivisibility. Selanjutnya ada teori-teori HAM. Teori-teori HAM ada 3, teori hak alami atau kodrati atau natural right theory, teori hak positivisme, dan juga teori relativisme budaya atau cultural relativist theory. HAM dalam dasar negara. HAM dalam dasar negara yang pertama dari sila pertama, yaitu memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Sila kedua, pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sila ketiga, setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sila keempat, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu menghormati hak-hak orang lain. Dan juga HAM dalam konstitusi negara ada pada bab 10A pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan HAM dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ada
ada 11, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan yang terakhir adalah hak anak. Ada juga jaminan HAM dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 di berbagai bidang. Yang pertama di bidang pribadi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang peradilan, dan yang terakhir bidang sosial budaya. Dan juga yang materi kedua yaitu pelanggaran HAM di Indonesia. Adapun penyebab pelanggaran HAM ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri ada 3, sikap egoisme, tingkat kesadaran, sikap tidak toleran. Dan juga sikap eksternalnya juga ada 3, yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan ada catatan seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, dan yang terakhir melarang orang lain berpendapat. Ada juga pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida, contohnya membunuh anggota kelompok. Kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan juga perbudakan. Lanjut contoh kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Ada 4 contohnya seperti peristiwa Trisakti, Timur Timur pasca jajak pendapat, peristiwa di AB Pura, Papua, dan juga yang terakhir peristiwa di Tanjung Priok. Dan akibat pelanggaran HAM sendiri ada 5. Yang pertama menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama, merendahkan harkat dan derajat dan martabat kemanusiaan, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Materi selanjutnya yaitu upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Kedudukan Pancasila dalam upaya penegakan HAM. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan, salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang artinya setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya sendiri. Dan juga bentuk upaya penegakan HAM dengan upaya preventif ada 4. Yang pertama membuat peraturan perundang-undangan HAM. Yang kedua membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Yang ketiga, melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat. Dan keempat, atau yang terakhir, memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKN Dan ada pun upaya represif ada 2. Yang pertama Komnas HAM dan yang kedua adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan ini ada alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. Yang pertama Komnas HAM. Pertama-tama Komnas HAM menyelidiki sendiri. Yang kedua Komnas HAM menerima pengaduan dari korban dan saksi. Setelah itu Komnas HAM melakukan penyelidikan non pro justisia untuk menentukan pelanggaran berat HAM. Jika terbukti tidak bersalah, maka berhenti. Kalau ya, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atau KPP HAM. Terus setelah itu Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan, membuat penuntutan. Setelah itu terus ke Pengadilan HAM
dan banding pengadilan tinggi, dan yang terakhir kasasi Mahkamah Agung. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.